Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Ya, cukup sampai situ tilawahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, ya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga pagi hari ini kita bisa mengawali hari libur kita yaitu dengan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian tematik, ya, yang kita masih membahas yaitu tema amalan-amalan apa yang menyebabkan kita ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah mendapatkan gelar wali, ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah mendapatkan gelar wali. Siapa wali itu? Allah sendiri menjelaskan wali itu atau orang-orang yang dicintai adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dalam Quran sendiri atau hadis banyak ayat-ayat yang menjelaskan amalan-amalan yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amalan-amalan yang menyebabkan, ya, kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara nanti baca Quran, itu di ujung ayat itu diakhiri dengan kata umpamanya innallaha atau wallahu yuhibbu, ya. Artinya sesungguhnya Allah atau Allah itu mencintai. Nah, titik-titik. Nah, itu maksudnya. Contoh, di dalam surah Ali Imran Allah berfirman di ujung ayat itu, ya, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu yang saya maksudkan. Jadi kata Allah wasyawirhum fil amri. Musyawarahkanlah di antara mereka urusan-urusan mereka. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika punya masalah, terutama masalahnya masalah umat, masalah orang banyak, itu tidak diselesaikan sendiri, tapi mengajak kawan-kawan yang lain, ya, mengajak sahabat-sahabat yang lain. Kalau masjid berarti mengajak pengurus yang lain untuk apa? Untuk memusyawarahkan permasalahan itu, ya. Jadi Allah berfirman wasyawirhum fil amri, ya, maka musyawarahkanlah permasalahan-permasalahan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah punya keputusan, sudah punya kesimpulan, sudah punya hasil dari musyawarah itu terhadap penyelesaian satu masalah, kata Allah, fatawakkal 'alallah. Maka kamu kerjakan keputusan itu, kamu tunaikan, kamu laksanakan. Tapi jangan lupa fatawakkal 'alallah. Serahkan hasilnya, ya, seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemegang segala urusan, pemegang segala kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia sudah punya keputusan, dilaksanakan keputusan itu, tapi untuk hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti habis merenovasi mimbar, ya. Habis merenovasi sedikit mimbar, maka tentu, ya, ketua DKM enggak sendirian, tapi diajak musyawarah bagaimana baiknya, ya, berapa budgetnya dan lain sebagainya, itu dibicarakan bersama. Setelah hasilnya ada dari musyawarah itu, lalu dikerjakan, eksekusi, ya, dieksekusi. Nah, inilah hasilnya, ya. Jadi diserahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah itu suka, Allah senang, Allah cinta, yaitu kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mungkin pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Rasulullah dan para sahabat pernah berperang. Jadi setelah Futuh Mekah,
Kan kalau Futu Mekah itu artinya mengindikasikan bahwa Rasulullah sudah menang. Artinya secara secara garis besar Rasulullah sudah menang. Artinya Arab itu sudah dikuasai. Tetapi rupanya masih ada orang-orang kafir yang masih membandel lah kalau bahasa kitanya. Ya. Akhirnya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tentaranya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tentara kafir. Tapi kali ini Rasulullah ternyata kalah. Ya, Rasulullah kalah. Kenapa masalahnya? Karena ada orang-orang yang baru masuk Islam menjadi tentara, mungkin belum banyak mendapatkan tarbiyah, pendidikan. Ya, Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa bangga dengan tentara yang banyak itu. Jadi rasa tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hasilnya? Ternyata peperangan itu kaum muslimin kalah, Rasulullah kalah. Nah, ini bahwa tawakal itu sangat penting. Kita dalam kondisi apapun, ya, baik banyak ataupun sedikit, baik siap atau tidak siap, ya, baik perlengkapan kita banyak atau sedikit, itu jangan kita mengandalkan kepada apa yang kita miliki. Kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat tadi. Wa id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin, kata Allah. Ketika kalian, maksudnya kaum muslimin, id a'jabatkum, ketika kalian ta'ajjub, apa ta'ajjub bahasa kitanya? Kagum-kagum. Ketika kalian terkagum-kagum wahai kaum muslimin. Apa? Kagum terhadap apa? Kasratukum. Karena merasa diri tentaranya, personilnya banyak. Falam tughni ankum syai'a. Ternyata tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan dampak kemenangan terhadap kalian. Falam tughni ankum syai'a. Wa daqat 'alaikumul ardu, dan bumi akhirnya merasa sempit. Padahal bumi begitu luas tapi merasa sempit. Artinya menunjukkan kekalahan. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari, ya, tunggang langgang, lari terbirit-birit kalau bahasa Bekasi bilang. Karena apa? Karena kekalahan. Jadi kenapa itu? Tidak lain adalah karena tawakalnya kurang, merasa ta'ajub, ya, yaitu karena banyaknya personil, banyaknya tentara. Artinya dengan kata lain, tidak suka Allah dengan kondisi yang semacam itu. Makanya tadi kembali lagi, innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah sangat suka, ya, kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Apa itu tawakal? Tawakal itu huwa i'timadul qalbi ala haulillahi wa quwwatihi wa tabarru min kulli haulin wa quwwatin ghairihi. Jadi tawakal itu adalah i'timadul qalbi. Hati menyandarkan, ya. Jadi tawakal itu adalah hati menyandarkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hati menyandarkan daya dan kekuatan kepada Al-Khaliq, Allah yang Maha Kuat. Wat tabarru, dan berlepas diri min kulli haulin wa quwwatin min ghairihi. Ya, dan berlepas diri dari segala daya dan kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat tadi, ya, itu mengandalkan kekuatan apa mereka? Kekuatan tentara yang mereka miliki, karena personilnya jauh melebihi, ya, yaitu banyaknya tentara kafir. Nah ini, ya, jadi akhirnya mereka kalah gara-gara mereka merasa bangga, ya, yaitu menyandarkan hati mereka terhadap kekuatan personil yang mereka miliki, bukan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa saya kekalahan pada perang Hunain ini sangat berharga bagi kita. Ya, dalam kerja-kerja apapun, ya, dalam program-program apapun, baik urusan umat, urusan masyarakat maupun urusan pribadi, ya, kita bekerja maksimal, ya, kemudian kita musyawarahkan, karena musyawarah ini sangat bermanfaat, ya. Jadi dalam urusan kita beragama ataupun urusan umat ini, musyawarah sangat penting, termasuk dengan keluarga, ya. Jadi musyawarah ini insya Allah ada kekuatan Allah di sana, ya, karena kita menyelesaikan suatu masalah bukan sendiri, tetapi kita rame-rame,
Ya, setelah diputuskan baru ya pelaksanaannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu adalah menggantungkan diri atau menyandarkan hati yaitu kepada daya dan kekuatan Allah, ya, tidak kepada kekuatan selainnya, ya, tidak pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan ketika kita keluar rumah, ya, meninggalkan rumah, kita disunahkan untuk membaca zikir yaitu isinya adalah tawakal, ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, illa billah. Sampai mau tidur pun ya kan kita tawakalnya kepada Allah, harus begitu. Karena kita tidak tahu ya keselamatan kita itu, safety kita ketika tidur pun sekalipun di rumah kita ataupun termasuk ya di pintu gerbangnya ada siapa? Ada security, ya ada satpam, tetap kita. Ya, itu namanya tadi kerja maksimalnya itu. Ya, kerja maksimal untuk keselamatan kita, keselamatan harta kita, keselamatan keluarga kita, itu kita sudah lakukan. Ya, rumahnya dikunci pintunya, kemudian di pintu gerbang pun ada satpam dan lain sebagainya, itu hasil musyawarah tentunya RT RW, ya kan, hasilnya ada satpam yang menjaga. Tidak cukup dengan itu baru kerja maksimal. Selanjutnya kita sandarkan hati kita ya untuk membackup keselamatan kita kepada Al-Khaliq yaitu Allahu Azza wa Jalla. Ya, makanya kita mau tidur bukan hanya kita membaca Bismillahi kita mau tidur baca doanya Bismika Allahumma ahya wa amat. Bismika, dengan namamu ya Allah. Ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati dengan namamu. Tapi masih juga kita tambah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada itu. Apa di antaranya? Allahumma inni aslamtu ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika. Coba perhatikan maknanya. Allahumma inni aslamtu ilaika, ya Allah, aslamtu. Aslamtu itu artinya aku serahkan. Allahumma inni aslamtu ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Jadi kita menyerahkan diri kita kepada siapa? Allah. Wa wajjahtu ilaika, aku hadapkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Kemudian aku serahkan seluruh urusanku, ya, urusan hidup, urusan mati, urusan keselamatan kepada siapa? Ilaika, kepada Allah. Wal ja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan, ya, aku sandarkan keselamatan diriku kepadamu. Luar biasa kalimat-kalimat itu. Nanti bagi bapak-bapak ya yang di rumah ada kitab Riyadhus Shalihin. Oh, sekarang Riyadhus Shalihinnya enggak perlu harus buku. Dalam bentuk elektronik di sini, ya, di Mbah Google tinggal buka saja. Nanti kitab Riyadhus Shalihin yaitu bab tawakal. Pak ya, bapak-bapak, saudara-saudara, nanti sekarang mah enak Pak, beli buku nggak harus beli. Ya, yang ada segede telapak tangan ini sudah apa saja bisa kita dapatkan. Nanti tinggal di Play Store, ya, di Play Store ada segitiga begitu. Play Store, nanti bapak klik kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab apa? Riyadhus Shalihin. Nanti bab tawakal, nanti ketemu bapak. Yaitu zikir atau doa menjelang tidur apa yang kita baca. Yang diajarkan oleh Rasulullah selain daripada Bismika Allahumma ahya wa amut tadi. Ya, Allahumma inni aslamtu ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika. Itu zikir doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Isinya adalah kita menyerah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baca nanti ya di kitab Riyadhus Shalihin. Bab apa tadi itu? Tentang tawakal ketika kita mau tidur. Doanya yaitu dalam bab tawakal atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah ya segala urusan kita insyaallah akan di-backup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ya, kalau dulu orang Bekasi di sini kalau lewat di satu tempat yang semacam mengkhawatirkan, merasa takut dan lain sebagainya, itu suka nyebut-nyebut Ki Buyut naik buyut, ya, Ki Buyut naik buyut, jangan ganggu saya mau lewat katanya. Ya, itu termasuk syirik, enggak boleh.
Ya, karena minta bantuan, minta pertolongan kepada selain Allah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita, yaitu doa tawakal. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang kita baca. Karena itu ada jaminan dari Allah. Jadi kalau kita keluar rumah atau kita melewati satu tempat yang katakanlah agak menakutkan, begitu menyeramkan, maka membacanya itu sampai dia kembali lagi, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan. Nah itu juga termasuk kalimat-kalimat ya yang disunahkan kita untuk membacanya ya pada saat kita menghadapi hal-hal atau kondisi yang menakutkan. Jadi kita serahkannya kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu, aku berlindung ya bikalimatillahi tamma, yaitu dengan kalimat yang sangat sempurna. Ya, kalimat apa itu yang sangat sempurna? Kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat agung, kalimat thayyibah yang insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung dengan kalimat Allah. Ya, berlindung dengan kalimat Allah artinya berlindung kepada Allah itu sendiri. Makanya tadi ketika tidur pun bismika, dengan namamu. Jadi nama Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu pula tadi ketika kita lewat di tempat yang menakutkan, kita pun a'udzu bikalimatillahi tammah. Maksudnya bikalimati la ilaha illallah, kalimat yang sangat sempurna. Karena kalimat itu ya kalimat yang insyaallah menyelamatkan kita hidup di dunia dan insyaallah dengan itulah juga nanti kita akan selamat. Karena nanti di dalam kubur ya yang bermanfaat bagi kita adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ketika kita ditanya oleh malaikat pun ya kita akan menjawab dengan kalimat itu. Kalimat itulah yang akan menyelamatkan kita sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Ya, kalimat la ilaha illallah. Disebutnya dalam istilah Quran itu qaulus sabit. Jadi kalimat la ilaha illallah disebut dengan qaulun sabitun. Qaul artinya ucapan, tutur kata, sabitun itu kokoh. Jadi tutur kata atau perkataan yang kokoh. Maksudnya apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana halnya tadi istilahnya adalah kalimat sempurna. Jadi boleh disebut dengan kalimat sempurna, boleh disebut dengan kalimat sabit, ya, kalimat yang kokoh, kalimat yang ajeg, ya, kalimat yang berdiri tegak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang menyelamatkan kita di dunia dengan Islam iman kita, menyelamatkan kita dari fitnah, dari siksa kubur dan termasuk nanti di akhirat. Karena kalimat itu adalah kalimat yang seluruh nabi dan para rasul mendakwahkan umat itu dengan kalimat itu. Jadi tidak berbeda. Seluruh nabi dan rasul membawa kalimat itu dan kalimat itulah yang diajarkan kepada umat. Ya. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu ya ajaran intinya itu sama, yaitu mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Karena manusia secara fitrah itu bertuhan. Manusia yang mana saja tanpa kecuali, hatta orang komunis sekalipun itu bertuhan. Hatta orang komunis pun bertuhan. Jadi komunis itu bukannya ajaran Leninisme atau Karl Marx dan lain sebagainya, itu hanya penerus. Jadi sebenarnya jauh sebelum Rasulullah diutus ini, orang-orang komunis itu sudah ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Silakan lihat ya, ini supaya Bapak pemahamannya juga utuh ya tentang komunis. Bapak bisa lihat dalam surah Al-Jasiyah. Ya, dalam surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ya. Sebentar. Kita lihat. Surah Al-Jasiyah. Ini supaya Bapak paham ya. Surah Al-Jasiyah itu surah yang ke-45. Al-Jasiyah itu surah yang ke-45. Ayat 5 halaman 501. Halaman 501. Ayatnya adalah ayat 23-24. Ini tentang komunis. Maksud saya biar Bapak jelas. Jadi komunis itu bukannya lahir 1800-an, tapi dia jauh sebelum Islam datang pun sudah ada orang-orang komunis. Lihat, surah Al-Jasiyah ya atau halaman 501. Ayatnya adalah ayat 23 dan 24. Coba lihat. Sudah ketemu? Ya, saya baca. Afaro'aita man ittakhadha ilahahu hawa
Wa dhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Allah ya bertanya kepada Rasul, afaro'aita, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Man ittakhadha ilahahu hawa, yaitu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, pemikirannya yaitu sebagai Tuhan. Kan orang komunis kan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Malah saking ekstrimnya dia mengatakan Tuhan sudah mati dan lain sebagainya. Ya, itu kata orang-orang komunis. Nah ternyata dalam Quran itu ada. Kata Allah, bagaimana pendapatmu ya Muhammad tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya ya, atau ilmunya sebagai Tuhannya. Wa dhallahu Allah ala ilmin, ya. Allah biarkan mereka tersesat ya, sepengetahuan Allah. Wa khatama ala sam'ihi, Allah kunci mati yaitu pendengarannya. Wa qalbihi, Allah kunci mati hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawatan, dan Allah tutup yaitu penglihatan mereka. Jadi artinya mereka punya mata, punya telinga, punya hati, tidak lagi memberikan manfaat. Enggak ada faedahnya bagi mereka. Karena mereka lebih memperturuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Famay yahdihi min ba'dillah. Siapa yang memberikan petunjuk ya setelah petunjuk Allah? Artinya kalau Allah sudah tidak memberikan petunjuk, artinya tidak akan mungkin orang itu memperoleh petunjuk. Kalau Allah sudah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, kepada satu masyarakat, maka tidak ada yang memberikan hidayah kepada orang atau masyarakat tersebut. Afala tadzakkarun, wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran ya dari kondisi itu, kata Allah. Lanjut, orang komunis mengatakan waqalu, orang-orang komunis itu mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kata mereka, ya, tidaklah kami hidup dan kami mati, ya, itu melainkan itu adalah proses alam. Ya, wa ma yuhlikuna illa dar. Tidak ada yang akan membinasakan kami, tidak akan ada yang mematikan kami kecuali proses alam. Begitu kata mereka. Ya, orang-orang komunis itu ya tidak mempercayai bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, dan tidak mempercayai kalau manusia sudah wafat, kalau manusia sudah meninggal nanti belum selesai urusannya, tapi dia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Ya, jadi orang komunis tidak percaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah, tidak percaya kalau manusia setelah wafat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, karena mereka mengatakan bahwa hidup dan mati itu hanya proses alam. Ya, makanya mereka mengatakan bahwa zarofah, binatang zirafah yang lehernya apa? Panjang, tinggi, itu mereka mengatakan dulu seperti kambing juga kata mereka. Artinya lehernya pendek. Tapi karena memakan ya, daun-daunan atau pohon-pohonan yang lama-lama meninggi, dimakan kan dari mulai bawah, lama-lama apa? Daunnya kan habis yang di bawah, ya, yang tumbuh tinggal agak di atas. Akhirnya dia berevolusi, begitu, ya. Jadi teori evolusi itu makanya teori komunis Darwin itu, ya. Jadi menurut dia berevolusi lehernya jerapah itu, akhirnya dia lehernya menjadi panjang karena pohonnya terus-menerus ya, yang tumbuh daunnya semakin di atas. Ternyata sampai sekarang kan, malah sejak kita lahir ya, zirafah lehernya panjang, sampai sekarang kita sudah hampir kita kembali kepada Allah, ternyata lehernya juga enggak tambah-tambah. Ya segitu-gitu juga. Artinya terbantah ya. Teori evolusi itu terbantahkan. Nah, ya, jadi orang-orang komunis itu semacam itu. Lalu kata Allah, "Wa ma lahum bidzalika min ilmin." Mereka mengatakan itu adalah bukan berdasarkan ilmu. Ya, inhum illa yadhunnun, melainkan hanyalah dugaan-dugaan saja. Ya, kalau dugaan itu kemungkinannya benar, kemungkinannya salah. Tapi lebih banyak salahnya ini, ya, lebih banyak salahnya. Jadi jelas ya Pak ya. Jadi ternyata komunis ya bukan ajaran Marx, Lenin dan lain sebagainya, itu hanya penerus. Sebelum Islam datang, jauh sebelum itu orang komunis itu sudah ada. Sesungguhnya bukan mereka tidak percaya kepada Allah, karena percaya kepada Allah sifatnya fitrah, seluruh manusia pasti percaya kepada Allah. Cuman arogansinya yang lebih menonjol ketimbang fitrahnya.
Akhirnya dia mengatakan Tuhan sudah mati dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Nah ini jadi orang-orang komunis tidak percaya kepada Allah, makanya mereka ya mengandalkan kekuatan hanya kepada dirinya. Nah kita kaum muslimin ya harus mengandalkan, menyandarkan diri kita, kekuatan kita kepada siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi agar kita menjadi kekasih Allah, makanya diantaranya kita diperintahkan untuk bertawakal. Tapi setelah musyawarah, ya setelah kita musyawarahkan hasilnya seperti apa, setelah itu kita laksanakan, lalu kita serahkan nanti kepada Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, termasuk jaminan ya untuk masuk ke dalam surga orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Artinya bukan hanya di dunia kita di backup ya kekuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah ke dalam surga, dan insya Allah dia masuk ke surganya bighairi hisab. Luar biasa. Apa bighairi hisab? Tanpa dihitung lagi, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat bagus ya, ini cerita kepada kita. Ya. Hadis dari Ibnu Abbas. Ini saya cerita tentang tawakal. Ini sangat bagus ya, tentang tawakal. Dari Ibnu Abbas, dia bercerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi Nabi bersabda. Nabi yang cerita, ya Ibnu Abbas yang menceritakan kembali. Akhirnya ditulis oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Apa ceritanya? Uridat alayyal umam. Jadi kata Nabi, diperlihatkan kepadaku umat. Jadi umat ini diperlihatkan. Fara'aitun nabiyya wa mahur ruhaid. Aku lihat ada nabi ya yang diikuti oleh pengikutnya. Ya. Ada nabi yang diikuti oleh pengikutnya. Ini nampaknya ini nanti pada hari kiamat. Jadi Rasulullah sudah diperlihatkan apanya kalau bahasa kitanya? Kayak kita mau beli rumah, perumahan kan, rumahnya kadang-kala belum dibangun, itu sudah ada apanya? Set plan-nya, marketnya dan lain sebagainya itu sudah diperlihatkan. Ini loh Pak, Bapak mau ngambil rumah nomor berapa, tipe berapa, ya, kemudian nanti di mana, di sebelah mana posisinya dan lain sebagainya. Biasanya kita kasih DP. Nah, ya, jadi Rasulullah rupanya sudah diperlihatkan tentang nabi-nabi dan pengikutnya, umatnya itu nanti, ya, itu nanti pada hari kiamat. Jadi sudah diperlihatkan. Jadi nggak aneh Pak ya. Ya tentu bagi Allah jauh lebih hebat, lebih mampu daripada insinyur tentunya, ya kan? Begitu. Jadi telah diperlihatkan kepadaku umat, kata Rasul. Lalu aku lihat ada nabi yang diikuti oleh pengikutnya. Ya, tidak terlalu banyak. Ya mungkin ada 20 orang lah begitu. Kemudian lagi kata Nabi, wan nabiyyu mahu rajulun wa rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang dan ada yang pengikutnya cuma 2 orang. Jadi nabi di belakangnya umatnya yang ikut cuma berapa orang? Ada yang 1 orang dan malah ada yang 2 orang saja. Wan nabiyyu walaysa ma'ahu ahadun katanya. Dan ada nabi yang sama sekali enggak punya pengikut, sendirian aja nabi doang. Nanti di hari kiamat itu begitu kata Nabi. Ya. Idh rufi'a li sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Kemudian ya telah diperlihatkan kepadaku yaitu umat yang banyak. Aku duga itu adalah umatku kata Nabi. Kata Nabi, jadi ada nabi yang pengikutnya banyak. Lalu kata Rasulullah, aku duga itu adalah pengikutku, itu adalah umatku. Kemudian faqilali dikatakan kepadaku, dijelaskan hadza Musa wa qaumuh. Itu adalah bukan umatmu ya Rasulullah, itu bukan kamu, melainkan itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya. Walakin zurul ilal ufuk, lalu aku lihat ya di ufuk sana, di tempat yang jauh, fanazartu faida sawadun azim. Aku lihat pengikutnya lebih banyak lagi dari yang tadi itu. Ya daripada pengikut Nabi Musa. Faqilali, lalu dikatakan pada unzur ya ilal ufukil akhir. Lalu lihat lagi ada di yang sebelah sana lebih banyak lagi. Ya, faida sawadun azim, dan itu pengikutnya banyak nabi itu. Faqilali hadhihi ummatuka. Ya, itu adalah umatmu. Jadi ini kesimpulannya bahwa ya, nabi yang paling banyak pengikutnya ya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab.
Dan beserta umat yang banyak itu ada 70.000 yang masuk ke surga bighairi hisab wala adzab. Mereka tidak lagi dihisab, dihitung nanti pahalanya berapa besar, berapa banyak amal kebaikannya, amal buruknya, dan wala azab, dan tidak diazab. Jadi kesimpulannya bahwa ya Nabi Muhammad adalah nabi yang umatnya paling banyak masuk ke dalam surga. Paling tidak yang kedua Nabi Musa alaihi salam. Jadi umat yang banyak masuk ke surga adalah diantaranya setelah umat Nabi Muhammad adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan bonus bagi umat Rasulullah ada lagi ditambah dengan 70 orang ya yang mereka masuk ke surganya wala azab wala hisab, tidak disiksa dan juga tidak ditanya, tidak dihitung amalnya seperti apa. Baik, lanjut ceritanya. Ini belum kenapa mereka itu ditambah dengan 70.000 orang masuk ke surganya tanpa dihitung, ya tanpa dihisab, tanpa juga diazab. Jadi langsung. Ceritanya berikutnya. Summa nahadu fadakhala manzilahu fa khadun nasu fi ulaika alladziina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Kemudian setelah Nabi cerita begitu, Nabi bangun. Lalu ia masuk ke dalam rumahnya, ya. Tetapi berita itu atau cerita itu menjadi pembicaraan hangat, ya, pembicaraan hangat di sekitar para sahabat, di kalangan sahabat, ya, yaitu tentang orang-orang yang masuk ke surganya ada berapa tadi? 70.000 tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu seperti apa pendapat mereka? Faqala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan 70.000 adalah para sahabat, yaitu orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dugaan mereka, dugaan sahabat yang 70.000 itu adalah siapa katanya? Yaitu para sahabat yang ikut berserta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjuang menegakkan Islam. Faqala ba'duhum, ada lagi yang berpendapat fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a, ya. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejak kecil dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Ya, tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Wa dzukiru asya, dan ada juga yang berpendapat dengan pendapat-pendapat lain. Pokoknya itu menjadi perbincangan hangat di kalangan para sahabat, yaitu tentang siapa tadi? Tentang 70.000 orang ya umat Rasulullah yang masuk ke surganya, yaitu tanpa dihisab dan tanpa diazab. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya membuat Rasulullah jadi penasaran. Akhirnya Rasulullah keluar lagi karena rumah Rasulullah kan di samping masjid. Masuk lagi ke masjid Rasul. Ya, Rasulullah masuk lagi ke masjid. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang masih berbincang di masjid, "Malladzi takhuduna fih?" Ya, "Malladzi takhuduna fih?" Kata Rasulullah, apa yang kalian perbincangkan? Apa yang hangat kalian bicarakan? Fakhbaruhu, ya. Lalu mereka menghabarkan, memberitahukan, ya, yaitu tentang pendapat mereka 70.000 orang yang masuk ke surganya langsung itu, ya, dijelaskan oleh mereka, diberitahukan pada Rasulullah. Faqala, lalu Rasul jelaskan. Jadi artinya bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan 70.000 orang itu adalah hum alladzina la yarkuna wala yastarquna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak lain, mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjampe, tidak meruqyah. Ya. Wala yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Jadi si pelaku yang meruqyah, yang menjampe itu sendiri, ya, dan tidak pernah minta dijampe. Ya, nah apa maksudnya? Padahal ada hadis, ya, yaitu tentang Rasulullah sendiri dijampe ketika beliau terkena sihir oleh malaikat Jibril. Di antaranya adalah membaca 3 kul, yaitu surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq sampai selesai, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Itu ya minta perlindungan ya kepada Allah ya dengan ayat-ayat tadi. Atau nanti ini tambahan ya, karena sebuah hadis sahih
Rasulullah pun mengatakan siapa orang yang di rumahnya dibacakan 2 surah, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Disebutnya 2 surah itu surah bunga, Zahrawain. Disebutnya Zahrun atau Zahratun, itu adalah 1 bunga, Zahrawain itu 2 bunga. Jadi 2 surah itu diistilahkan dengan istilah surah bunga, 2 bunga. 2 surah bunga yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kata Rasulullah, siapa orang yang rumahnya dibacakan 2 surah, ya, 2 surah itu, maka terhindar dari setan. Setan akan menjauh dari rumah itu. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau rumah kita kok nggak betah di rumah, baca 2 surah itu. Ngajinya, bacanya surah itu. Paling tidak disetelkan murotal, ya 2 surah itu. Kan sekarang mah nggak aneh, ya, pakai HP. Ya. Insya Allah setan itu menjauh. Kemudian dia juga nanti akan memberikan syafaat. Kemudian ya dia tidak akan terkena sihir. Jadi kalau kita ingin terlindung ya dari sihir, diantaranya kita yaitu diperintahkan membaca 2 surah, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Itu sebagai tambahan dalam hadis yang lain. Kita kembali kepada hadis tadi. Kenapa kok Rasulullah sendiri ya yaitu membolehkan menjampe? Nah makanya ini jadi akhirnya 2 pendapat tentang hadis ini. Tentang hadis tadi, orang yang 70.000 itu diantaranya orang yang apa tadi? Pertama, orang yang tidak menjampe, dan juga dia tidak minta untuk dijampe. Nah, jadi akhirnya mengenai jampe ini ada 2 pendapatnya. Ada yang mengatakan boleh karena tadi Rasulullah dan sahabat melakukan itu. Ada yang mengatakan jampe itu tidak boleh. Itu tinggal Bapak mau ikut yang mana. Ya, kalau saya termasuk membolehkan. Kenapa? Karena yang tidak dibolehkan, yang dimaksud dengan jampe yang diharamkan, tidak boleh itu adalah tentu jampe yang tidak masyru', jampe yang tidak diajarkan oleh baik Allah maupun Rasulullah SAW. Jampe yang bagaimana? Ya, yaitu jampe yang tidak berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau jampe yang berdasarkan ayat-ayat Quran, jampe yang berdasarkan hadis-hadis yang ma'thur dari Rasulullah, tentu ya jampe ini jampe yang tidak haram, atau dengan kata lain dia dibolehkan dan malah kita disunnahkan. Tapi bagi yang berpendapat jampe itu tidak boleh, dia berpegangan kepada apa? Kepada makna dari hadis ini betul-betul makna yang ya itu adanya, apa adanya begitu. Karena manusia itu memang orang itu, masyarakat itu kadang-kala suka ada yang suka maunya begitu, ada yang dia mencari seperti apa sebenarnya pemahaman itu. Sama dengan baju pun kan. Bapak pakai baju, ada yang suka baju gamis, ada yang mungkin baju koko, ya, ada yang atas bawahnya pakai kain, dan jadi nggak bisa maksa. Ada yang pakai bajunya jangkis, ya agak ketat, ada bajunya yang gombrong dan lain sebagainya. Itu style manusia itu begitu, dan itulah kehidupan, ya itulah kehidupan bermacam-macam, berbeda-beda itu, ya bervariasi itulah kehidupan. Ya enggak semuanya orang pakai baju gamis saja, baju koko saja, ya kan, kaos dan lain sebagainya, itu macam-macam. Ya, ternyata ya, jadi kita pun dalam memahami Islam itu begitu. Selama memang itu adalah ada tuntunannya, ya, itu silakan saja. Ya, termasuk kunut subuh, ya, termasuk kunut subuh. Saya di masjid manapun, ya kalau memang jamaahnya enggak mau kunut, ya saya tidak kunut. Tapi kalau jamaahnya kunut, ya saya pun tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi mengenai menjampe atau minta jampe ini memang ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, seperti hadis-hadis tentang Rasulullah sendiri juga dijampe oleh malaikat dan beliau membolehkan para sahabat menjampe. Ya. Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh, berarti berpendapat kepada apa? Kepada makna hadis ini, yaitu orang yang dijamin masuk ke surga di antara 70.000 itu adalah orang yang tidak menjampe dan tidak minta dijampe. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, wala yatatayyarun. Ini yang kedua. Orang yang bagaimana masuk ke surga tadi yang 70.000 itu, diantaranya wala yatatayyarun, yaitu orang yang tidak tatoyur. Apa itu tatoyur? Atau tasaum istilahnya. Tatoyur atau tasaum. Tatoyur itu begini, yaitu dia mengatakan atau dia berpendapat bahwa celakanya orang atau sialnya seseorang itu adalah karena sesuatu. Contoh, ketika ia bawa mobil, ya lagi asik-asik bawa mobil, ya ternyata ada apa? Kucing lari. Lalu dia berpendapat, dia bilang, waduh, celaka saya. Atau wah tanda-tanda apa nih? Udah balik lagi dah, ya. Saya balik lagi.
Nah, ketika dia berpendapat bahwa sial itu adalah karena bawa kendaraan dilewatin apa? Dilewati kucing. Itu namanya tatoyur. Atau istilah lain adalah tasaum. Menyatakan sial itu adalah karena sesuatu. Ya, karena sesuatu. Itu tidak boleh. Ya, itu dilarang dalam Islam. Malah itu bisa syirik, ya, bisa syirik atau termasuk ya, orang yang dijamin masuk ke surganya tanpa hisab itu diantaranya tidak tatoyur. Dia tidak mengatakan, tidak berpendapat bahwa sial itu adalah karena sesuatu. Karena apa? Karena orang itu mendapatkan berkah atau sial itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita atau mungkin memberikan keburukan-keburukan kepada kita. Tapi biasanya keburukan itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya biasanya karena perilaku dan perbuatan kita sendiri. Ya, silakan Pak. Jadi karena perilaku dan perbuatan kita sendiri, jangan langsung menyalahkan Allah. Ini gara-gara Allah, bukan. Ya, kita bisnis bermasalah, itu biasanya itu adalah karena ulah kita sendiri. Ya, karena ulah kita mungkin perhitungannya nggak matang, ya, mungkin perhitungannya tidak matang. Kemudian juga perencanaannya juga nggak matang dan lain sebagainya biasanya. Ya, nah ini ya, jadi kita ya tidak mengatakan bahwa kesialan itu adalah karena sesuatu. Jadi ngerti tadi ya, tatoyur. Tatoyur itu berpendapat atau menyatakan bahwa sial itu adalah karena sesuatu. Contoh yang gampangnya itu. Atau malam hari mendengar suara burung tertentu. Ya, malam hari mendengar burung tertentu berbunyi. Wuak, wuak, wuak. Nah, dia yang mengatakan, wah ini besok ada yang mati nih. Itu tidak boleh. Itu namanya tatoyur. Itu namanya tasaum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakalnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 sifat ini yang insya Allah apabila ada pada diri kita, maka kita akan dijamin masuk ke surga, yaitu tidak diazab dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 yang pertama tadi ulangi lagi. Pertama yaitu tidak menjampe dan tidak dijampe. Tapi ini yang dimaksud adalah bisa jadi maksudnya jampe yang syirik. Jampe yang tidak berasalkan dari ayat-ayat Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena termasuk doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu diajarkan Nabi. Atau juga bismillahi la yadurru, gimana bunyinya? Ya, awalnya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu juga doa ma'thur, doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang diajarkan Rasulullah. Ya, jadi kalau kita menjampe boleh menggunakan itu tadi. Ya, itu di samping kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru. Dengan nama Allah tidak akan memudorotkan, tidak akan membuat binasa. Ma'asmihi syai'un, ya, bersama nama Allah. Ya, fil ardi wala fis sama, baik yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di langit. Ya, jadi tidak akan rusak, tidak akan binasa, tidak akan celaka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi beserta ismullah, bersama nama Allah. Wa huwas samiul alim, karena Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya lebih setuju yang dimaksud dengan dia tidak menjampe dan tidak dijampe, maksudnya jampe-jampe yang ghair syar'i, jampe-jampe yang tidak diajarkan baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis sahih menjelaskan tentang sahabat Rasulullah ada yang pernah menjampe, ya, yaitu kepala satu suku, ya, yang waktu itu tersengat oleh kalajengking. Jadi ada kepala suku yaitu tersengat oleh kalajengking, kemudian ternyata sahabat ada yang menjampainya yaitu dengan membaca suratul Fatihah. Membaca apa? Membaca suratul Fatihah, dan ternyata itu oleh Nabi dibenarkan. Oleh Nabi itu tidak disalahkan. Kan berarti kalau menjampai itu disalahkan, secara umum Rasulullah
mengatakan bahwa itu adalah tidak boleh. Tapi ternyata ada sahabat yang lapor kepada Rasul, ya Rasul kami pernah menjampe ya kepala satu suku yang tersengat oleh kalajengking dengan membaca suratul Fatihah. Ternyata Nabi tidak melarang. Ya, Nabi membenarkan. Itu mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini tidak menjampe dan tidak dijampe, maksudnya jampe yang ghair syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat. Dulu di Bekasi, saya kembali lagi di Bekasi karena saya tahu Bekasi ya. Dulu orang kalau ngejampe itu menggunakan kulhu yang disungsang. Kulhu yang disungsang. Jadi kalau kita qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun. Dia baca kulhunya dari belakang. Enggak tahu seperti apa. Saya pernah diceritainnya begitu tuh sama paman saya. Jadi ada istilah kulhu sungsang. Sungsang tahu ya? Terbalik. Kalau baca kulhunya dari awal sampai akhir secara tertib dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 4 itu boleh. Tapi kalau kulhunya disungsang, nauzubillah. Ya, itu tidak diajarkan. Ya, baik oleh Allah maupun Rasul. Itu yang tidak boleh. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini adalah jampe semacam itu. Ya, tapi kalau menjampe dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dengan doa-doa Rasulullah tentu itu adalah dipersilakan. Baik. Yang kedua adalah tidak tatoyur. Ya, tidak tatoyur. Tidak tatoyur adalah tidak mengatakan atau tidak berpendapat bahwa kesialan itu adalah disebabkan oleh benda atau oleh sesuatu. Nah, kita yang diperintahkan adalah sebaliknya adalah tafaul. Ya, istilah-istilah itu. Jadi tasaum atau tatoyur itu sama, maknanya muradif, dia sama, ekuivalen. Nah, kebalikannya adalah tafaul, tapi bukan tafaul, bukan. Pakai hamzah. Tafaul. Apa itu tafaul? Optimisme. Gitu. Jadi kebalikannya apa? Optimisme. Kalau optimisme justru dibolehkan. Apa itu optimisme? Umpamanya ya, kita lagi punya masalah. Datang umpamanya sahabat lama, ya, enggak pernah telepon, enggak pernah apa, datang ke rumah kita. Namanya Untung. Ya kan kalau di Jawa banyak nama Untung kan ya. Untung Senopati ya, Suropati dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, aku kedatangan kamu ya Pak Untung nih, Saudara Untung ya. Insya Allah ya, masalah-masalah saya akan selesai. Masalah-masalah saya akan untung. Nah, itu namanya perkataan itu, pendapat itu namanya tafaul. Apa tafaul tadi bahasa Indahnya? Optimisme. Kalau optimisme justru diperintahkan. Jadi jangan kita mengaitkan kepada kesialan, tapi harus kita kaitkannya kepada tafaul, yaitu optimisme. Lagi bawa mobil, ya kucing lari. Jadi jangan tatoyur, jangan tasaum, tapi tafaul. Apa umpamanya? Alhamdulillah ya, saya lagi bawa mobil, ya kucing lari, ya insya Allah. Ini kelihatannya nagih utangnya nih, kelihatannya sukses nih. Harusnya begitu ya, nagih utangnya insya Allah sukses. Harus begitu. Jadi jangan waduh ini akan celaka nih, tabrakan nih. Oh udah nggak jadi dah, ya pulang aja daripada mau tabrakan, mendingan pulang. Ya alhamdulillah kucingnya, walaupun dia nyebut alhamdulillah, ini kucing jadi ngasih tahu ya, ngasih alamat. Jangan. Justru kita harusnya apa tadi? Bukan tatoyur, bukan tasaum, tapi tafaul. Ya tafaul itu optimisme. Alhamdulillah kucing lari, ini memberikan alamat ya, insya Allah nagih utangnya sukses. Itu sunnah justru. Ya itu sunnah ya, diperintahkan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi hadis ini. Jadi tadi kesimpulannya ya, di antara yang masuk ke surga ya umat para nabi ini umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena umat Rasulullah masuk ke surga itu nanti dipenuhi oleh umat Rasulullah 2/3-nya. Jadi umat yang lain itu hanya tinggal 1/3. Jadi umat Rasulullah, umat akhir zaman ini 2/3. Ya, 2/3. Kemudian tadi umat Rasulullah yang masuk ke surga itu ditambah lagi dengan apa yang bonusnya? Umat Rasulullah 70.000 orang bighairi hisab wala azab. Dia tidak dihisab dan tidak disiksa. Bagaimana sifat mereka itu? Tadi sifatnya ada 3. Pertama, mereka tidak menjampe dan tidak dijampe. Ya, tentu ini jampenya jampe yang salah. Karena kalau jampe yang benar ternyata banyak hadis yang membolehkan. Berarti maksudnya jampe yang ghair syar'i ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak tatoyur, tidak tasaum, dan yang ketiga adalah
mereka bertawakalnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, walaupun hadis ini begitu panjang, ceritanya banyak ya, tetapi maksud saya mengaitkan sifat yang ketiga. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah bukan hanya ya mereka dicintai oleh Allah di dunia ini ya, tetapi mereka dijamin untuk masuk ke dalam surga. Dan ke surganya katanya bighairi hisab wala azab. Paham ya Pak ya? Baik, lanjut. Faqala Ukasyatu ibni Mihsan. Lalu ada sahabat yang berdiri namanya Ukasah bin Mihsan. Namanya Ukasah bin Mihsan, laki-laki walaupun namanya pakai ha. Karena banyak namanya ujungnya ha. Usama. Ya kan ha. Ya. Ukasah. Jadi Ukasah ini berdiri. Ukasah bin Mihsan berdiri. Lalu dia berkata, "Ud'ullah an yaj'alani minhu." Ya Rasulullah, doakan ya agar aku termasuk salah satu di antara 70.000 orang itu. Gitu ya, Ukasah minta kepada Nabi agar beliau termasuk satu di antara 70.000 orang. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta minhum. Jadi Nabi mendoakan, ya Ukasah engkau termasuk di antara satu di antara 70.000 orang. Jadi tinggal berapa berarti sisanya? 69.900. Ya, ini jatah siapa nih? Karena sudah diambil posisinya oleh sahabat Ukasah, langsung didoain oleh Nabi dan pasti benar kalau Nabi. Ya kan? Lanjut. Summa qala rajulun akhar. Ada lagi laki-laki yang berdiri lagi. Berdiri lagi dia, ngacung ya, ngacung. Lalu dia kata, "Ud'ullah an yaj'alani minhu." Ya Rasulullah, doakan juga saya. Jadi jangan hanya Ukasah, saya juga pengen didoain termasuk di antara 70.000 orang itu. Faqala, lalu Nabi mengatakan, "Sabaqaka biha Ukasah." Sayang ya, kamu sudah keduluan jatahnya, jadi kamu enggak saya doain. Ya, karena Rasul ngomongnya enggak semena-mena seperti kita. Karena Rasul itu ngomongnya itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada jatah berapa tadi? 69.900 kursi yang masuk ke surganya tanpa dihisab dan tanpa diazab. Maka kita berebut sekarang ya. Kita miliki apa tadi? Yaitu sifat 3 tadi. Pertama, ya tidak menjampe dan tidak dijampe. Atau kalau Allah mau menjampe dan minta dijampe, harus jampe yang apa? Jampe yang syar'i, ya jampe yang syar'i, jampe yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita tidak tasaum dan tatoyur, menyatakan sial ya disebabkan oleh sesuatu. Ya, harusnya kita ganti dengan apa tadi? Ingat enggak? Bukannya tatoyur, bukan tasaum, tapi apa? Kita ganti dengan apa tadi? Tafaul, pakai hamzah ya, tafaul. Tafaul itu optimisme. Kemudian yang ketiga, ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting. Dan tawakal itu adalah perbuatan hati. Jadi tawakal itu adalah keyakinan hati. Mana cirinya? Ketika keluar rumah kita ya, yaitu bertawakal kepada Allah. Mau tidur kita bertawakal kepada Allah. Doa tidur tadi ya, bacanya di dalam apa tadi? Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Bukannya bab apa? Bab tawakal dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita ternyata hanya satu saja ya, yaitu bahwa yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah diantaranya adalah kita bertawakal, menyandarkan hati kita, kekuatan kita yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di banyak ayat berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ulangi lagi, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kata Allah. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Mudah-mudahan ya walaupun ilmunya enggak banyak hari ini pagi ini, tapi kita amalkan. Ya, kita amalkan. Baik. Ya, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.